Puji Tuhan, ini pengaruh karena tadi redup-redup kayaknya, makanya masih pengaruh ini redup-redupnya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kembali kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan, dan kembali saya dapat melihat wajah Bapak Ibu Saudara yang berseri-seri di hari ini, karena kita dapat memuji memuliakan Tuhan, dan tentunya bagi setiap kita orang-orang percaya, itulah tandanya kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan, tetap memiliki hati yang gembira. Amin. Baik, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan di hari ini. Saya mengajak kepada kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 sebagaimana tertera di sana ayat 13 sampai ayat yang ke-35, namun kita membaca ayat 32 sampai ayat yang ke-35. Lukas pasal 24 ayat 32 sampai ayat yang ke-35. Baik, bagi Bapak Ibu Saudara yang telah menemukan dari kebenaran firman Tuhan ini, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ayat 32 sampai ayat 35. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi, di tengah jalan, dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang hari ini saya memberikan tema memiliki roh yang menyala bagi Tuhan. Memiliki roh yang menyala bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan kepada kita untuk memiliki hati atau roh yang berkobar-kobar atau roh yang menyala, sehingga kita menjadi pribadi yang terus memiliki semangat, memiliki motivasi untuk kita datang menyembah kepada Allah, untuk kita datang bersyukur kepada Tuhan, untuk kita datang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mencatat di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11 yang sebagaimana tadi sebagai nas pembimbing, di sana dikatakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, roh yang menyala-nyala ternyata itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kemudian ada firman Tuhan yang mencela secara khusus jemaat yang ada di Laodikia. Kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Kita lihat di sana Wahyu pasal yang ketiga ayat 15 sampai ayat 16, yang begini bunyi firman Tuhan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Ternyata Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak memiliki semangat, memiliki roh yang menyala, dia seperti tidak dingin, tidak panas, kata firman Tuhan. Suam-suam. Nah, orang yang suam-suam dikatakan Tuhan akan dimuntahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga di dalam Imamat. Imamat pasal yang ke-6 ayat yang ke-12a dikatakan di sana, "Api
mezbah itu harus dijaga, dan supaya terus menyala, jangan biarkan padam. Api yang ada di dalam hidup kita, semangat dalam hidup kita untuk memuji, memuliakan Tuhan, harus tetap dijaga. Supaya apa? Supaya tidak padam. Sebab ada persoalan yang sangat miris kalau semangat kita memuji Tuhan, semangat kita melayani Tuhan, semangat kita mendukung pekerjaan Tuhan sudah kendor. Tentunya tidak ada kemajuan. Kita berada dalam iman yang berjalan di tempat. Bahkan kita bisa saja ketinggalan daripada perkembangan keyakinan dan iman kita di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya mengapa Tuhan begitu rindu untuk kita memiliki roh yang menyala-nyala, atau kita memiliki roh yang berkobar-kobar? Maka saya mencatat ada dua alasan dalam bagian ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau mengapa Allah itu ingin agar kita memiliki roh yang menyala-nyala. Ketika kita memiliki roh yang menyala-nyala, ternyata roh yang menyala-nyala atau kehidupan kita yang semangat itu menentukan berhasilnya atau gagalnya hidup kita. Berhasil atau gagalnya hidup kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau saya melihat orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang penuh gairah, orang-orang yang pejuang tinggi, orang-orang yang ulet, orang-orang yang tekun. Dan ketika melihat kesaksian-kesaksian dari orang yang mengubah hidupnya, yang dulunya tidak punya apa-apa, kemudian dia memiliki segala fasilitas yang dapat dia nikmati. Kalau ditanya apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, dia berjuang dari tingkat yang bisa dikerjakan sampai kepada tingkat dia menikmati kesuksesan. Dan tentunya tidak terlepas daripada semangat, daripada pejuang keras. Saya melihat demikian juga hidup kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita mau menikmati kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan, menikmati lawatan demi lawatan daripada Allah, tentu kita harus menjadi pribadi yang terus semangat, terus memiliki hati yang berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang yang berhasil, yang sukses di dalam kehidupan kita, terlebih di dalam kita memuliakan Tuhan. Sebab itulah panggilan hidup kita bersama. Kita menjadi orang yang betul-betul mengasihi Allah. Dan dikatakan bahwa kita bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Artinya bahwa kita menjadi pribadi yang terus semangat di dalam menjalani iman dan pengharapan kita, yaitu menjadi pribadi yang tekun dalam iman, pribadi yang terus berjuang dalam segala situasi dalam hidup kita. Kemudian roh yang menyala-nyala itu ternyata sangat penting dalam hidup kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ternyata roh yang menyala-nyala itu menentukan bergeraknya kita bagi Tuhan atau kita berdiam saja. Roh yang menyala-nyala itu menentukan kita itu bergerak bagi Tuhan atau kita diam saja, jalan di tempat. Nah, oleh karena itu, orang yang rohnya padam, Bapak Ibu Saudara, kalau diajak berdoa, malas Kalau diajak ke gereja, capek, ngantuk. Kemudian kalau misalnya diajak pelayanan, gak mau Nah, itu ciri-ciri kehidupan orang yang rohnya padam. Apa saja diajak tentang pelayanan, tentang kehidupan spiritual, hidup rohani, kalian sajalah. Satu ketika Bapak Ibu Saudara di dalam satu keluarga, karena memang kedua orang tua saya sudah tidak ada, tapi itu pengalaman dalam diri saya. Ketika saya memulai untuk masuk dalam semangat di dalam percaya kepada Tuhan, dan ketika saya baru bertobat dan menerima Tuhan Yesus pada tahun 2000, disitulah sungguh-sungguh saya percaya kepada Tuhan. Dan ketika saya pulang ke rumah, dan mungkin ini pernah saya saksikan, saya berjumpa dengan orang tua. Walaupun mereka sebetulnya Kristennya dari mulai lahir, tetapi ternyata lamanya menjadi Kristen itu tidak menjadi tolak ukur.
di dalam semangatnya atau pemahamannya kepada Tuhan. Dan ketika saya pulang ke rumah setelah hari Minggu sebelumnya saya dibaptis, dan saya memiliki sukacita yang luar biasa. Dan saya menyaksikan kepada orang tua saya, kedua orang tua bilang, ya itulah cara hidupmu, nak. Nus, dia bilang nus biasanya. Itu cara hidupmu, itulah cara Tuhan untuk kamu. Oleh karena itu, teruslah semangat bersukacita di dalamnya. Kemudian, suatu ketika kami akan memulai dari pekerjaan di hari itu. Bangun pagi, Pak, Mak, begini udah pagi, ayo kita bangun. Kita berdoa. Boleh Bapak pimpin doa? Nuan magang, katanya. Kemudian kalau begitu Mama yang pimpin doa. Nuan magang, katanya. Kami nanti tahu nama-nama. Kemudian saya pimpinlah mereka dalam berdoa. Kami memulai hari itu dengan berdoa. Pertama kali kami memulai kegiatan kami di hari itu untuk berdoa. Berdoalah kami, kemudian pada setelah aktivitas Mama mau masak dan kami siap untuk makan. Ketika kami mau makan, sebelum kita makan, yuk kita bersyukur dulu untuk makan. Kita berdoa. Saya pimpin dalam doa dan semua berjalan dengan baik dan begitu seterusnya. Kemudian pada ketika hari Minggu biasanya Bapak dan Mama itu tidak pergi ke kampung karena beladang, karena tinggal di ladang, di rumah pondok ladang. Biasanya kan pagi-pagi nore. Pas hari itu adalah hari yang kemarau. Saya bilang, Pak, Ma, ayo kita pulang karena pas hari Sabtu nanti malam kan ada ibadah di ibadah keluarga. Dan besok kita ada ibadah. Kemana aja kalau pulang katanya. Kami enggak, karena besok harus nore, karena besok harus kerja. Apalagi Bapak pada itu masih nebak, karena udah mulai kemarau. Biasanya kalau ladang itu harus sudah ditebang selesai supaya cepat untuk dibakar. Kemana aja yang pergi. Dan saya dengan sedih hati pulang. Dan saya berpikir, Bapak Ibu Saudara, merenung apa yang terjadi dengan orang tua saya. Saya berdoa kepada Tuhan atas segala situasi yang ada. Dan kemudian sudah cerita terus-menerus itu sampai 3 tahun, Bapak Ibu Saudara, terjadi. Saya seringkali dibilang anak yang tidak masuk ajar. Karena saya harus mengajak mereka berdoa, mengajak mereka sembahyang. Itulah anak sekarang, kata mereka. Bukan orang tua yang ngatur anak, tetapi anak yang ngatur orang tua. Saya berpikir kalau saya ngajak orang tua untuk hidup beriman itu tidak masalah. Tetapi kalau saya ngatur orang tua oleh karena hal yang jelek, nah itu jadi masalah. Saya tetap terus berjuang dan singkat cerita 3 tahun kemudian mereka menerima Tuhan. Itu satu kebahagiaan. Setelah mereka menerima Tuhan, satu kebahagiaan dalam keluarga yang luar biasa. Dan kami tidak lama menikmati daripada kebersamaan itu. Mereka dipanggil Tuhan berapa tahun karena saya harus pergi ke luar daerah untuk studi. Dan oleh karena itu pengalaman itu memang pengalaman yang luar biasa bagi saya ketika mengajak mereka semangat untuk memiliki roh yang menyala-nyala. Ketika mereka menerima Tuhan, mereka memiliki semangat. Mereka yang ngajak, yuk kita siap-siap, kita mau beribadah nih, udah mau hari Minggu. Dan mereka begitu antusias dan haus ketika, oh ya hari Minggu lagi lama ya katanya. Karena mereka haus untuk mau beribadah. Nanti malam Kamis kan biasanya malam Kamis di sana ada ibadah keluarga dan juga malam Minggu ada ibadah doa waktu pada masa itu. Seperti yang kita adakan sekarang. Oh ya, nanti hari Rabu kita pulang ke rumah, Pak, kata almarhum Mama, karena nanti ada ibadah dan seterusnya. Itu begitu semangat. Dan saya melihat bahwa semangat yang demikian adalah semangat yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Dan itu juga menjadi semangat dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki semangat daripada Allah, karena itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita, itu menentukan kita bergerak atau tidak. Maka ketika kita menjadi orang yang memiliki semangat kepada Tuhan, kalau melihat perkembangan di dalam gereja, misalnya kita membangun di dalam gereja melengkapi semua fasilitas, maka orang yang memiliki rohnya menyala, puji Tuhan ya, gereja kita semakin berkembang dan juga kegiatan ibadahnya tidak monoton begitu saja, puji Tuhan ya. Tetapi orang yang rohnya padam, semakin banyak kegiatan di gereja, semakin merepotkan katanya, semakin membuat banyak kegiatan yang harus diikuti, dan itu adalah ciri-ciri kehidupan atau rohnya mulai padam, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara di tempat ini adalah memiliki roh yang menyala-nyala. Amin.
mengukur kita ini sedang berada dalam roh yang menyala atau sedang berada dalam roh yang sedang padam. Kita dapat mengukur diri kita seperti apa, seberapa kita tekun di dalam kita berjumpa dengan Tuhan, seberapa tekun kita mengasihi Tuhan. Tentu itu dapat menjadi tolak ukur dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita melihat keinginan Tuhan dalam hidup kita, semakin kita berjuang dan bergerak seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Maka pujian berkata, ku mau sepertimu Yesus. Itu bukan hanya lagu saja, tetapi memang kita lakukan dalam hidup kita. Dan saya percaya itulah kerinduan kita bersama-sama. Oleh karena itu di hari ini, dengan firman Tuhan yang kita baca, saya mengajak kepada kita untuk melihat daripada kisah dua murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, dan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus yang telah mati dan pada hari ketiga bangkit di Yerusalem. Kejadian di mana di Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak, dan itu cerita yang sangat familiar dan sangat menyebar pada saat itu, dan seperti sekarang dikatakan viral sekali di Yerusalem. Oleh karena itu, kedua orang ini adalah salah satu daripada murid Tuhan Yesus dari 70 murid Tuhan Yesus, karena ada murid Tuhan Yesus 12 dan juga ada 70 daripada murid Tuhan Yesus. Nah, kedua orang ini adalah termasuk 70 daripada murid Tuhan Yesus. Ketika mereka berjalan ke Emmaus, masih membicarakan, berbincang tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus yang di Yerusalem, dan mereka berjalan. Tiba-tiba ternyata mereka berjumpa dengan satu pribadi yang bertemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka percakapkan. Dan singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, mereka berjalan, kemudian berjalan, tetapi kita dapat melihat di dalam sikap daripada dua orang murid ini, mereka memiliki ciri-ciri bahwa roh mereka sedang padam. Mari kita melihat ayat 17. Kita lihat ayat 17. Di sana berkata ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, ciri pertama, Bapak Ibu Saudara, ternyata orang yang rohnya padam, mukanya muram. Nah, coba lihat sisi kanannya, muram nggak mukanya atau senyum? Ini senyum-senyum semua, haleluya ya. Berarti kita bukan roh yang padam. Orang yang memiliki rohnya padam, mukanya muram. Nah, ketika dia datang ke gereja, mukanya masam. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, hatinya memberontak. Ketika dia berjalan dalam mengikut Tuhan, dan ketika dia pulang, dia memiliki hati yang suram. Nah, itu ciri-ciri orang yang mati rohaninya atau rohnya padam. Oleh karena itu, datang beribadah mukanya masam, kemudian dengar khotbah wajahnya suram, kemudian pulang ibadah tampangnya seram. Itu ciri-ciri orang yang mati rohaninya atau padam rohnya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, nanti datang ke rumah, misalnya saja ya, datang ke rumah, apa katanya ibadah hari ini yang begitu-begitu. Itu ciri-ciri bahwa kita harus memperbaharui diri, mengupgrade diri kalau istilah sekarang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata kalau kita orang-orang yang terus bersemangat di dalam Tuhan, kita terus memuji Tuhan, dan rahasia awet muda itu ternyata adalah banyak senyum. Saya nggak tanyalah dengan para medis lah. Banyak senyum. Ternyata senyum itu membantu kita untuk kita awet muda. Saya percaya kalau Bapak Ibu sekarang masih terlihat muda, itu karena kita senyum. Kita memiliki kemuliaan Tuhan. Ada amin? Sedikit ya, amin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki sukacita oleh Allah, kita berada dalam anugerah daripada Tuhan, muka kita bukan masam, bukan tampang seram, tetapi kita bersukacita. Kita menyapa yang lain, oh shalom, apa kabar? Apa kabar hari ini? Ternyata Bapak Ibu Saudara, itu merupakan rahasia awet muda, tanpa harus ada pernak-pernik yang kita gunakan di muka kita. Nah,
Itulah ciri pertama orang yang rohnya padam. Kemudian ciri kedua, kita baca ayat 18 dan ayat 19. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata ciri-ciri muka orang yang padam, rohnya padam, yaitu ucapannya itu selalu pesimis dan negatif. Nah, itu ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang rohnya padam. Kenapa? Seperti Kleopas dan juga satu temannya. Kamu nggak tahu ya cerita yang familiar, yang viral sekarang ini di Yerusalem, yaitu tentang Yesus, seorang nabi yang mati dan bangkit, dan itu menjadi cerita yang luar biasa. Nah, mereka berpikir dengan sinis kepada Yesus, dengan sinis melihat apa Tuhan Yesus yang seolah-olah tidak tahu atas peristiwa atau kejadian yang terjadi di Yerusalem. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ternyata saya mencatat di sana orang yang rohnya padam, ucapannya pesimis dan pikirannya itu negatif, dan seolah-olah dia menyala, "Oh, kamu nggak tahu apa-apa ya." Nah, misalnya seperti itu. Kemudian orang yang memiliki rohnya padam, dia tidak memiliki pandangan yang positif terhadap dirinya dan juga orang lain. Selalu menganggap orang lain itu lebih rendah, selalu menganggap dirinya juga tidak mampu, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, itu pesimis atau negatif terhadap diri sendiri. Maka ada satu cerita, Bapak Ibu Saudara, pada hari Minggu ada 2 orang berjalan kaki untuk pergi ke gereja dan jaraknya lumayan jauh. Ketika mereka berjalan, ternyata di pinggir jalan itu ada bunga mawar di sana. Yang satu mengatakan, "Wah, bunga mawar ini baik sekali, bagus, bunganya bagus sekali." Kemudian kata temannya, "Ya, saya juga melihat," katanya, "bunga mawar itu bagus." Ini bukan bunga mawar ya. Bunga mawar itu bagus, tetapi kamu tahu nggak? Di situ ada duri, bahaya nih. Nah, cara pandangnya, yang pertama mengatakan bunga mawar itu adalah indah dan bagus. Tapi yang kedua, orang yang kedua mengatakan bahwa bunga mawar itu punya duri yang berbahaya. Kemudian berjalan lagi mereka, terus mereka melihat pelangi yang sedang melingkar. Pelangi merah, kuning, hijau di langit yang biru. Kemudian mereka melihat ke sana. Kata seorang, "Wah, indah benar ya pelangi itu," katanya. "Ya," kata yang satu, "saya juga melihat kok ada pelangi di sana, tapi tahu nggak, pelangi itu kan biasanya timbul kan habis hujan atau ada hujan rintik-rintik. Bahaya loh, karena kita habis hujan." Dan mereka ternyata berjalan kaki dan lihat loh, karena hujan katanya becek, sepatu kita kan kena lumpur. Itu yang satunya. Yang satunya melihat pelangi yang indah, yang satunya berpikir sepatu yang kotor. Ini sebenarnya bukan matanya yang salah, Bapak Ibu, tetapi sikap hatinya. Dan perjalanan mereka masuk ke gereja. Masuk gereja beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kemudian ketika mereka keluar dari gereja, yang satu berbicara. "Wih," katanya, "luar biasa ya firman Tuhan hari ini. Yesus berjalan di atas air, Yesus bisa meredakan badai, kemudian Yesus berkuasa atas segala-galanya." "Ya," kata yang satu, "saya juga tahu," katanya. "Tetapi tahu nggak kenapa Tuhan Yesus berjalan di atas air?" kata dia. "Ya," kata yang satu, "saya tahu karena Allah Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa. Dia dapat melakukan apa saja." "Oh tidak," kata yang satu, Bapak Ibu Saudara. "Tidak. Kenapa Yesus berjalan di atas air?" katanya. "Karena Yesus tidak bisa berenang." Karena Yesus tidak bisa berenang, katanya, maka dia berjalan di atas air. Kalau misalnya dia bisa berenang, pasti dia berenang, nggak akan berjalan di atas air. Dua tanggapan yang berbeda. Mujizat dianggap juga sebagai kelemahan. Itulah ciri daripada roh yang padam. Nah,
firman Tuhan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya orang-orang mengharapkan, dan termasuk 2 orang ini mengharapkan bahwa Yesuslah sebagai Raja orang Israel, Raja di atas segala raja. Oleh karena itu 2 orang ini memiliki pengharapan. Sebetulnya ketika Yesus, kalau seandainya dia tidak mati, dia akan menjadi Raja bagi seluruh Israel. Tetapi ternyata Yesus mati, walaupun dikatakan bangkit. Nah, mereka memiliki pemahaman yang berbeda. Seolah-olah pengharapan mereka terhadap Yesus sebagai Raja sudah pupus, tidak ada harapan lagi. Nah, itulah pandangan daripada kedua murid ini, dan melihat bahwa orang yang rohnya padam, dia kehilangan pengharapan. Dia tidak bisa melihat masa depan yang cerah, masa depan yang maju, yang berkembang. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang yang kehilangan pengharapan, dia akan mudah stres. Dia akan mudah menyerah, putus asa. Ketika dalam pelayanan, dia tidak mau terlibat dalam pelayanan. Dia menjadi pribadi yang pasif. Dia menjadi pribadi yang menutup diri, karena dia tidak melihat masa depan yang penuh harapan. Dia juga tidak percaya, itu kan Yesus yang Maha Kuasa, kita kan tidak. Nah, itulah ciri-ciri orang yang rohnya padam. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebaliknya orang rohnya menyala-nyala, dia selalu memiliki pengharapan. Saya percaya bahwa besok akan lebih baik daripada hari ini. Tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini. Inilah orang yang memiliki pengharapan. Orang yang berpikirnya positif, dan orang yang berpikirnya selalu melihat Allah beserta dan menyertainya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ciri yang ketiga ini, kalau pertama adalah wajahnya murah, yang ketiga ucapannya pesimis, yang ketiga kehilangan pengharapan, yang keempat ternyata rohnya yang padam memiliki ciri tidak percaya akan janji Tuhan. Ayat 25 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mencatat dan saya melihat, mempelajari di sana, orang yang padam rohnya, dia tidak percaya akan janji Tuhan. Dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Dia tidak percaya bahwa firman Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa. Dia tidak percaya. Kalaupun ada orang yang berkhotbah atau siapa saja yang berkhotbah, dia menyampaikan, di firman Tuhan dilebih-lebihkan, firman Tuhan dibesar-besarkan. Kalau mendengarkan kesaksian dari orang, ya saya saksi hidup loh, saya sudah menerima Yesus dan begini perubahan dalam hidup saya. Nah, orang yang padam rohnya itu kan bagi muat, saya kan tidak. Seperti itu biasanya ciri-ciri roh yang padam. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagian yang keempat, orang yang rohnya padam tidak percaya akan firman Tuhan, tidak percaya akan janji Tuhan. Dia tahu ada Alkitab, itu adalah firman Allah, dia tahu, tetapi dia tidak percaya akan janji Tuhan yang ada di sana. Itulah ciri daripada orang yang rohnya padam. Yang terakhir, yang kelima, ciri daripada orang yang rohnya padam adalah tidak sadar kehadiran Tuhan. Nah, ini yang sangat miris sekali Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya, sebagaimana kita hidup dalam dunia ini, kalau kita sampai-sampai tidak menyadari bahwa Allah itu hadir dalam hidup kita, melawat dan menyertai kita, itu sungguh terlalu. Dikatakan firman Tuhan itu adalah orang yang hai kamu orang yang bodoh. Dan tentu kita dibilang tidak memahami dan tidak bisa mengalami akan kehadiran Tuhan dan tidak bisa mengertinya. Maka orang yang padam rohnya tidak sadar kehadiran Tuhan. Ayat 15 dan 17 kita dapat lihat di sana. Ayat 15 dan 16, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mereka. Karena apa? Mereka memiliki roh yang padam.
Nah, Bapak Ibu Saudara, sangat miris ketika kita menjadi orang Kristen sejak lahir. Sudah beberapa puluh tahun kita menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak mengenal Juru Selamat, tidak mengenal Kristus. Itu sangat miris sekali. Oleh karena itu, ketika kita menjadi orang percaya, tentu Tuhan memanggil kita untuk kita memiliki pribadi yang berbuah, dan sehingga bagaimana kita bisa hidup yang berakar, bertumbuh dan berbuah kalau kita tidak memahami akan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Oleh karena itu, 5 bagian ini menjadi ciri daripada orang yang rohnya padam. Rohnya padam. Dan kita dapat mengevaluasi diri kita, apakah kita memiliki ciri yang demikian. Wajah kita muram, kemudian ucapannya pesimis, tetapi berkenaan dengan wajah muram, Bapak Ibu Saudara, tidak apa-apa, tampang kita seperti preman, tetapi hati kita beriman. Amin. Daripada tampangnya seperti seorang pendeta, tetapi hatinya Hello Kitty. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka penting sekali roh kita menyala-nyala untuk kita mengasihi Tuhan. Dan sebagai solusi bagi kita bersama-sama, firman Tuhan mengajak kepada kita bagaimana supaya roh kita menyala-nyala, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini bagian terakhir. Bagaimana supaya roh kita ini menyala-nyala untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama, kalau tadi tidak menyadari kehadiran Tuhan, tetapi yang kedua, kita menyadari kehadiran Tuhan. Ayat yang ke-32 berkata begini. Ayat ke-32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita dengan jalan, di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ternyata bagaimana supaya kita memiliki roh yang menyala-nyala, kita harus menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa Roh Kudus Allah ada dalam hidup kita. Memang Tuhan tidak hadir secara fisik lagi dalam dunia ini, tetapi kita percaya Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dengan kekuatan daripada Roh Kudus menuntun hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi yang terus menyala dalam Tuhan. Iman kita, percaya kita tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kesadaran kita akan kehadiran Tuhan itu sangat penting. Yang kedua, bagaimana supaya roh kita menyala-nyala? Merenungkan firman-Nya, merenungkan firman Tuhan. Itu sangat penting. Kita lihat di dalam ayat Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, dikatakan di sana, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini mau menjadi pribadi yang berhasil dan beruntung. Amin. Kita menjadi pribadi yang sukses. Kita menjadi pribadi yang tetap bertahan dalam segala situasi. Dan kita tahu bahwa himpitan dunia ini pergumulan permasalahan baik di dalam kehidupan kita pribadi dari keluarga demi keluarga. Tetapi kita percaya kita memiliki Allah yang terus menuntun kita. Bapak Ibu Saudara, ternyata firman Tuhan itu sebagai GPS dalam hidup kita, sebagai penunjuk arah dalam diri kita. Firman Tuhan. Oleh karena itu penting sekali kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Misalnya kalau kita berada di kota besar, dan mungkin sekarang sudah di tempat ini sudah bisa, yang pasti ada sinyal. Misalnya kita mau pergi ke Lupon ya, ke Lupon, kita bisa lihat di GPS dari mana jalannya. Kita dapat tiba di sana dengan mengikuti GPS. Kalau misalnya kita ke Sintang nggak tahu Gang Damai itu di mana, kita bisa lihat di GPS. Oh, di sini ternyata Gang Damai, berarti gangnya itu damai. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, ternyata GPS kita adalah firman Tuhan. Ini Alkitab. Jadi penting sekali untuk kita merenungkan firman Tuhan. Jangan sampai kita mungkin sibuk di layar HP, di layar kaca media, misalnya di depan TV sambil kita makan, sambil kita menikmati snack, nggak terasa biasanya. Lihat snacknya udah habis. Lama-lama tubuh kita montok, kayak saya lah, semakin gemuk. Tetapi hati kita iman kita rontok.
kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan menjadi makanan setiap hari kita. Seperti kita membutuhkan makan nasi, makanan secara jasmani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mau rohnya menyala-nyala, dia akan merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan, dan dia akan menjadi orang yang berhasil dan menjadi orang yang beruntung. Sebab dia tahu jalan hidupnya yang sesungguhnya. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, untuk kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala, yaitu bergaul dengan orang yang tepat atau orang yang memiliki rohnya menyala-nyala. Kita lihat di ayat yang ke-15 di sana. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri berdiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kedua murid ini mengalami roh yang menyala-nyala? Karena mereka bergaul ternyata dengan orang yang tepat, yaitu bergaul kepada Yesus. Apakah kekristenan melarang kita bergaul kepada siapa? Tidak melarang kita bergaul kepada siapapun. Kepada semua orang kita boleh saja bergaul. Sedangkan Yesus memberikan teladan kepada kita. Bukankah Yesus juga bergaul kepada orang berdosa, kepada pemungut cukai, kepada para pelacur? Dia bergaul di sana. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mau mengajak kepada kita untuk kita membatasi pergaulan kita yang lebih intim. Sebab apa? Orang yang suka bergaul dengan orang yang suka bergosip, lama-lama dia juga akan jadi tukang gosip. Orang yang bergaul dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, akan kuasa daripada Tuhan, atau kehidupan yang jauh daripada Tuhan, maka lama-lama juga dia akan menjadi seperti orang tersebut. Sebab firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi di mana kita bergaul, menghabiskan waktu kita untuk bergaul, itu sangat menentukan bagi kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus memang dia bergaul kepada semua orang. Dia bergaul kepada semua orang, tetapi dia mengkhususkan kepada 12 murid. Kenapa? Akhirnya dia akan mencetak 12 murid itu menjadi rasul, menjadi orang yang dipakai dia. Oleh karena itu untuk kita dapat terus memiliki roh yang menyala-nyala, kita harus bisa mencari paling tidak satu orang yang dapat menjadi mentor diri kita, untuk kita dapat bergaul, yang terus memberikan kekuatan iman kita kepada Tuhan. Karena kalau kita bergaul dengan sesama yang tidak beriman, nanti makin parah lah, bisa padam roh kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bergaul? Firman Tuhan memberikan kepada kita, bergaulah dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sahabat kita yang tidak pernah mengecewakan. Firman Tuhan berkata ya dan amin. Oleh karena itu ketika kita bergaul dengan firman Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ini terakhir, kalau kita mau memiliki roh yang menyala-nyala, kita harus mengobarkan roh kita kepada orang lain. Ternyata kalau kita sudah menjadi percaya, kita sudah memiliki roh dalam diri kita, kita wajib untuk menularkannya kepada orang lain, mempengaruhi orang lain, dan menceritakan bagaimana perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Itu sangat menjadi sesuatu yang luar biasa. 2 minggu yang lalu saya pernah menyaksikan hampir persis. Inilah kesaksian satu pendeta. Ada pengurus gereja datang kepada seorang pendeta ini mengatakan, Pak, saya sudah tidak bisa lagi bersama-sama dengan pengurus gereja atau bersama dengan pelayanan yang lain karena banyak sekali masalah yang saya hadapi. Nah, ini datanglah kepada pendeta itu, kemudian pendeta berkata kenapa, dia menceritakan ada persoalan-persoalan yang berat sekali dia alami. Kemudian pendeta, oke, nanti kita lanjutkan konseling ya, karena sebentar lagi saya akan berdoa kepada jemaat yang ada di sekitar saya di komplek, dia minta didoakan, dan mereka datang, oke, katanya kita satu mobil ya, katanya kita satu mobil, dan mereka bercakap-cakap dalam perjalanan dan tiba di tempat yang mereka doakan dan mereka berdoa di sana. Di situ sebagai pengurus gereja ini tidak mengatakan apa-apa setelah dia berdoa. Setelah berdoa, kemudian pengurus gereja ini mengatakan kepada orang yang didoakan, tetap sabar ya Pak, katanya, Tuhan pasti
pasti berkuasa atas kehidupan Bapak dan Tuhan pasti memberkati Bapak. Kemudian orang ini melihat apa? Yang di sebelah sana itu jemaat kita juga, Pak, katanya. Dia sakit, dia minta didoakan. Mau kah Bapak berdoa? Oke, kata si pendeta ini. Mereka datang ke sana untuk berdoa di sana. Dan ketika berdoa di sana, mulailah si pengurus gereja ini berbicara. Mulai mendominasi daripada pembicaraan. Dia memberikan kekuatan kepada orang yang didoakan yang sedang sakit itu. Kemudian pada akhirnya mereka berdoa. Dan terus dia juga mengatakan, Pak, di ujung komplek ini ada juga orang sakit. Dia juga jemaat kita. Bisakah Bapak mungkin langsung ke sana? Oh ya, kata si pendeta ini bersama dengan pengurusnya, kami akan ke sana. Dan mereka ke sana. Tiba di sana, Bapak Ibu Saudara, hampir seorang pendeta ini tidak diberikan kesempatan untuk ngomong. Dan pengurus gereja inilah yang ngomong, memberikan kekuatan, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada orang yang sakit ini mengalami pergumulan. Saya juga banyak masalah, banyak pergumulan, tetapi saya percaya Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita dan juga berkuasa dalam hidup Anda, kata dia. Dan setelah dia banyak dominasi sampai pendeta itu tidak dapat kesempatan untuk ngomong. Kemudian dia menyimpulkan, sekarang sudah selesai dan Tuhan pasti memberkati Bapak, silakan Bapak pendeta berdoa. Dan berdoalah Bapak pendeta. Kemudian pulang, sudah selesai, mereka pulang. Dalam perjalanan, kata Pak pendeta, kita ke rumah saya ya, karena kita akan melanjutkan konseling. Kata si pengurus gereja, nggak usah Pak, katanya. Kenapa? Kamu nggak jadi konseling? Nggak jadi Pak, katanya. Jadi kamu nggak jadi mundur dari pelayanan? Nggak Pak, katanya. Walaupun saya banyak masalah, banyak pergumulan, tapi saya melayani Tuhan itu harus. Ketika dia melayani orang, ternyata dia memperoleh kekuatan yang baru. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Terjadi bagi dua orang murid ini, ketika mereka memiliki roh yang menyala-nyala, ketika mereka bersaksi kepada murid yang lain, mereka berkobar-kobar. Ketika mereka dapat melayani orang lain, mereka terus dapat melayani diri mereka sendiri. Nah, sangat penting Bapak Ibu Saudara, kesaksian dalam hidup kita adalah pelayanan dalam hidup kita. Ketika kita menyaksikan hidup kita bersama dengan Tuhan, itu juga menjadi kekuatan dalam hidup kita. Maka saya memberikan satu kesimpulan dalam bagian ini. Bisa dicolok baterainya. Oke, baik. Saya memberikan satu kesimpulan daripada perenungan kita di hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, milikilah roh kita yang terus menyala-nyala dan terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan yang kedua, walaupun kita mengalami pergumulan dan masalah yang mungkin tidak kunjung selesai dalam diri kita, tetaplah melayani Tuhan, tetaplah bersaksi bagi Tuhan, tetaplah melayani sesama. Sebab itulah kekuatan bagi kita bersama-sama. Dan saya dapat mengulanginya. Yang pertama, milikilah roh yang terus menyala-nyala untuk kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Sebab tempat Allah lah kita percaya, tempat Yesus lah kita berpengharapan. Kemudian, walaupun atau sekalipun pergumulan kita tidak kunjung berakhir, tidak kunjung selesai, jangan kita mundur daripada kehidupan kita menjadi orang yang percaya. Tetaplah bersaksi dan tetaplah melayani Tuhan. Sebab disitulah kekuatan hidup kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan di hari ini menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Mari kita berdoa.